Mulai ya, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur memulai bimbingan skripsi ini. Tuhan memberkati kami dari awal hingga akhir demi Kristus Yesus. Amin. Ya, sekarang kita mulai dari Adrian ya. Baik, Ini Pak. tampaknya masih bab 2 ini. Gimana caranya ini ya? Mau menyelesaikan ini. Ya, apakah bisa kita kejar ini? Enggak tahu saya ya. Tapi sampai di mana nanti boleh diselesaikan sampai di situ lah. Ini Adrian semester berapa? Tahun berapa? 2015, Pak. Wow. Ini sudah menyusun ke berapa ini? Baru ini, Pak. Jadi masih ada perpanjangan apa namanya? Jatah untuk perpanjangan. Tahun ini terakhir, Pak. Wah. Gimana? Kok apa namanya? Kok tidak kencang apanya kerjanya kalau ini terakhir? Gimana nih? Masih bab 2 kita. Kalau bab 2 gimana kita mau mengejar ini? Ini kan masih bab 2 ini. Bab 1 ini nggak bisa dibuka. Kirimkan dari bab 1 mulai. Bab 1, Pak. Kita mulai dari bab 2. Sudah dikirimkan bab 1-nya? Sudah, Pak. Ini, Pak. Ini lagi dikirim. Belum atau udah? Oh, udah, baru Sudah, Pak. Ini kamu apa ya? Analisa kasus ya? Apa, Pak? Kasus ya? Iya, Pak. Bidang apa nih? Bidang apa namanya? Pastoral counseling ya? Iya, Pak. Sama Pak Jaka ya? Awalnya pembimbing. Enggak, Pak. Doping 2 saya sama Pak FH, Pak. Siapa? Pak Mehamed. Doping 1-nya siapa? Bapak, Pak. Saya. Iya, Pak. Kok bisa lengah ini? Enggak tahu, Pak. Itu yang dari kantor, Pak. Bukan. Kenapa bisa berlambat-lambat kau kalau saya dosen pembimbing 1? Di mana apanya ini? Sendaknya. Sendaknya dia apa, Pak? Ngulang kemarin saya bab 2 saya, Pak. Ya, bukan selalu mengulang. Jadi kenapa bisa lambat begini gitu loh? Memalukan ini kalau saya nggak bisa selesai ini. Masa saya doping 1 nggak selesai ini? Bab 3 sudah kerjakan atau belum? Besok selesai, Pak. Tinggal naruh apanya, Pak? Alat ukurnya, Pak. Pendampingan pastoral kepada anak panti asuhan, pengaruh pendampingan pastoral dalam membantu anak panti asuhan yang menabur cinta kasih terhadap luka batin. Wow.
masih deskripsi dan analisa. Oke, kita mulailah jalan-jalan kalau gitu supaya bisa selesai ini. Lagi mau dibuat ya. Ini baru tahu datang ini. Ini titik PA menabur cinta kasih. Ini nanti panjangkan dulu karena ini baru istilah baru. Ini titik mereka orang tua hingga di titik kalau angka 1 seperti plus 1 karena itu angka ya 1. Sudah 1 lebih 2. Bisa. Kalau ada tanda begini berarti dia spasi. Kepada mereka titik. Ini berulang-ulang nih. Kenapa nih? Nah, Kristen dari rumah neneknya pergi ke tempat kerja. Ini kabur dari rumah neneknya setelah di panti asuhan ini. Tapi di panti asuhan kenapa kabur? Apa nih ceritanya? Belum di panti asuhan, Pak. Tapi tadi di sini sudah dititip. Adiknya, Pak. Hah? Masih adiknya yang dititipkan, Pak. Adiknya dititipkan ke panti asuhan, dia pergi, Pak. Jadi adiknya di luar di panti asuhan selama 1 tahun, Pak. Dengar ini ya, baca ini ya.
menyedihkan, memprihatinkan. Ya kan? Ini kan dari 32 anak asuh yang diasuh panti asuhan, ada 2 orang anak asuh yang penyusasan memiliki latar belakang cukup menyedihkan, bernama Christine Jenny. Mereka berdua adalah kakak beradik yang ditinggal orang tua dan dititip kepada mereka yang tidak sanggup lagi mengurus, sehingga dititipkan dan diserahkan kepada panti asuhan. Pastikan Jenny dan Ginting. Iya, Jenny dan Kristen, Pak. dan Christine. Christine perempuan Perempuan, Pak. dan Jenny. Jenny juga perempuan, Pak. Nah, ini kan sudah berarti mereka sudah di panti asuhan ini posisi. Ini sudah di posisi panti asuhan. Nah, Christine Ginting adalah anak pertama. Christine dikenal sosok yang baik. Christine memiliki 1 saudara perempuan, Jenny. Christine berumur 16 tahun, dan adiknya 13 tahun. Christine telah diasuh sejak 1 tahun lamanya. Si Christine kan, adiknya Jenny, Iya, Pak. sudah lebih dulu diasuh pada 2 tahun lamanya. Iya, Pak. Awalnya Christine dan Jenny tinggal di satu desa. Baru tetapi Tuhan berkenan lain, keluarga Christine Tuhan memanggil ibu mereka dari dahulu, sehingga kesedihan menyimpan mereka. Bukan sampai di situ, beberapa bulan setelah Christine meninggal, ayahnya sambung merantau untuk bekerja, dan mereka itu kan nenek dengan hidup yang jauh dari kecukupan. Meski mereka sangat kekurangan, mereka bersyukur dari mereka saat itu, karena mereka yakin Tuhan tidak akan, karena situasi ekonomi yang sangat, saya sudah jarang mengirimkan uang. Christine memutuskan untuk bekerja. Dengan saat itu seiring dengan waktu, Christine memutuskan untuk menikah. Christine jadi sangat merasakan sedih, tapi Christine tidak menyetujui. Setelah menikah, ayahnya kembali ke rumah kontrakan dengan ibu baru tersebut. Beberapa minggu ayahnya hidup bersama. Christine mengatakan bahwa ayahnya untuk menjemput mereka. Menjemput mereka berarti sudah di panti asuhan kan? Di mana nih? Menjemput mereka dari rumah neneknya, Pak. Karena kan di rumah neneknya orang itu dititipkan ayahnya, Pak. Tapi tadi sudah di panti asuhan di atas. Mana nih? Peristiwa ini. Oke, kita pilih lagi. Oke. Tetapi ayah Christine menjawab dengan nada ragu dan bimbang, mengatakan untuk diskusi dulu dengan ibunya. Christine dan Jenny ketika yang menikah, mereka hidup bersama seperti kalau ibunya. Kalau ibu mereka tidak, sehingga ayahnya untuk tetap meninggalkan mereka. Dan ini dan membuat ayahnya untuk tetap meninggalkan mereka bersamanya di kampung. Tetapi ibu ini tidak mau tinggal bersama dengan Christine dan Jenny, dan membujuk ayahnya untuk tetap meninggalkan mereka bersama di kampung. Untuk membujuk ayahnya dan membujuk ayahnya untuk meninggalkan mereka, untuk menitipkan mereka bersama neneknya di kampung. Awalnya ayah Christine tidak setuju atas keputusan itu, tapi mau tidak mau ayah Christine menjadikan istri barunya tersebut, karena takut mereka akan ribut terus-menerus. Betapa hancur hati Christine itu ketika mereka tahu ayahnya memilih istri barunya daripada anak kandungnya sendiri. Hari demi hari dilewati oleh kakak beradik tersebut dengan kesedihan cukup mendalam. Dengan rasa kecewa yang begitu hancur dan tidak tega, bekerja keras untuk mengingatnya, Christine kabur dari neneknya dan pergi ke salah satu tempat kerja dan kembali memutuskan pendidikan bangku dan kembali memutuskan pendidikan bangku persekolahannya. Ini semua karena terlibat. Ini peristiwa masa lampaunya
terus-menerus menghantui pikirannya yang membuat ia tidak akan pernah lagi berguna jika ia meneruskan persekolahannya, meneruskan sekolahnya. Itu sebabnya ia kabur dari rumah dan memilih untuk meninggalkan sakit masalahnya dan hidup baru tanpa harus memikirkan apapun termasuk adik kandungnya. Beberapa berselang berjalan tersebut, beberapa bulan berselang kejadian tersebut, ini Kristen yang sudah tua dan tidak sanggup lagi menafkahi mereka. Beberapa bulan berselang kejadian tersebut, nenek Kristen yang sudah tua dan tidak sanggup lagi menafkahi mereka. Sehingga apa ini? Beberapa bulan berselang kejadian tersebut, nenek Kristen yang tidak sanggup lagi menafkahi mereka menitipkan Jenny di panti asuhan. Panti asuhan. Itu aja. Panjang kali. Awal mulanya mereka juga mengajak Kristen ikut serta dengan panti asuhan. Tetapi Kristen tidak menyetujui permintaan dan memilih untuk tetap pergi kabur dari rumah neneknya dan memutuskan untuk tak bekerja. Bekerja di mana? Kristen merasa bersalah ketika melakukan permintaan tersebut, tapi Kristen sadar bahwa Kristen juga belum siap menerima bahwa harus duduk di panti asuhan. Kristen sangat frustasi dengan apa yang menimpa saat itu. Selalu mempersalahkan dirinya mengapa ia tidak sama dengan anak-anak yang lain yang beruntung berguna. Keluarga yang lain juga berusaha menjadi Kristen untuk kembali menemani neneknya dan berjanji untuk membantu mereka sedikit tiap bulan. Tapi Kristen yang selalu merasa tidak pantas di hadapan keluarganya karena Kristen berpikir seperti beban tambahan untuk keluarganya. Semenjak kejadian tersebut, Kristen sudah merasa bersalah kepada kandungnya sendiri. Kristen sendiri titik nasib Jenny yang berada di panti asuhan. Maka Jenny baik-baik, beberapa selalu menangis karena memikirkannya bersama lagi. Kristen berpikir kalau dia tidak beda dari ayah Kristen meninggalkan anak kandungnya dari kebahagiaan. Itu sama Kristen meninggalkan anaknya seorang pelayan rumah makan di mana. Hampir setiap hari Kristen tidak berhenti memikirkan dia, merasa bersalah kepadanya karena sebagai kakak hingga pada akhirnya pada saat pandemi virus corona, rumah makan tempat Kristen kerja mengalami krisis ekonomi. Kristen tidak mau harus tidak lagi Kristen tidak mau harus tidak lagi bekerja. Mau tidak mau berhenti bekerja dan pulang ke rumah neneknya. Dan sebenarnya juga tak mengatakan waktu harus tetap ke sekolahnya dan tinggal bersamanya di panti asuhan dengan yang terpaksa menyiapkannya. Hingga saat ini Kristen tinggal di asuhan menabur cinta kasih bersama dengan masalah Kristen membuat selalu merasa bersalah sehingga Kristen bercerita kalau ada yang sedang memarahi Jenny, Kristen bukan membela adik tetapi ikut memarahi adik. Apa ini? Kristen bercerita kalau ada yang sedang memarahi Jenny, Kristen bukan membela adiknya tapi ikut memarahi adiknya. Itu yang membuat Kristen bingung pada dirinya yang tidak bisa melindungi adiknya. Begini coba ini.
Padahal Kristen berpikir bahwa cuma dia yang dimiliki adiknya saat ini yang harusnya tempat Jenny untuk mengadu. Tapi Jenny sendiri saat ini takut untuk mengadu kepada kakaknya Kristen. Semua yang kamu Kristen pada saat ini katanya dengan spontanitas seperti memarahi dan memiliki kakaknya. Apa persoalan si Kristen? Apa Pak? Mohon maaf Apa Pak, putus-putus Pak. Permasalahannya Pak. apa persoalannya? Persoalannya Pak, sampai sekarang dia masih memiliki rasa bersalah kepada adiknya Pak. Dari luka batin yang ditimbulkan dari bapaknya itu Pak, dari ayahnya. Ya, dia sudah bersama adiknya, dia tidak menolong adiknya. Jadi apa yang salah dengan dia? Kenapa dia begitu? Dia selalu merasa bersalah kepada adiknya Pak, karena kemarin dia meninggalkan adiknya Pak. Padahal di situ saat-saat yang dibutuhkan adiknya untuk Iya, bersama itu dia Pak. sudah masa lalu. Lalu dia sekarang bersama adiknya, tapi dia tidak menolong adiknya. Ada apa dengan si Jenny? Adiknya enggak tak yang menjadi permasalahan Pak, kakaknya Pak, yang masih berasa bersalah gitu Pak. Iya, Masih segan berkomunikasi kepada adiknya Pak, masih canggung Pak. ini sekarang kan Kristin sudah di panti asuhan, ya kan? Kristin bukannya membela adiknya, ya? Padahal dia mau masuk di situ ingin membela adiknya, melindungi adiknya. Lalu dia sering memarahi adiknya. Kenapa? Dia sekarang udah di situ. Tujuan dia ingin melindungi adiknya udah bersama-sama. Tapi dia memarahi adiknya. Ini kenapa dia? Ada apa dengan si Kristen? Itulah sampai saat ini. Ya, Pak. Apakah dia mengalami gangguan jiwa? Merasa bersalah. Tapi kan dia sudah bersama adiknya di panti asuhan, bukannya melindungi adiknya, malah dia memarahi adik. Oke, kita lihat lagi. Analisa kasus. Pengertian anak. Maksud anak. Pengertian anak menurut Alkitab. Ya, mengapa judulnya analisa kasus? Tapi yang dibahas analisa anak, pengertian anak. Kalau analisa kasus, dia membahas kasus. Kalau pengertian anak, ya pengertian anak. Jadi dua-dua ini lebih baik langsung dua-dua pengertian anak. Pengertian anak. Ini nggak usah, nanti di bawah itu. Kalau mau masuk analisa kasus, masuk analisa kasus. Pengertian anak. Baru masuklah ke sini. 221 menurut Alkitab. Baru 2211 menurut Perjanjian Lama. Baru 2212 gitu. Duanya berapa? 2212 menurut Perjanjian Baru. Anak. Ini berarti 23. Ini 22 pengertian anak. 22
221 Alkitab 2211 waktu 222 ini 222 satu akhir 222 hak panen ini 3 hak samin 4 hak tinggal. Tiga, tinjauan tentang panti asuhan. Pengertian panti asuhan. Ini itu sebenarnya diobati. Pengaruh pendampingan pastoral dalam membantu anak panti asuhan menghadapi luka batin. Oke, ini lebih baik di sini. Kenapa? Tinjauan tentang panti asuhan. 223 ya, 223, 224. Ini 224. Luka batin. 41 yang luka batin. Ini yang luka batin. Ini panti asuhan ini tadi lebih baik membahas panti asuhan itu, apa tadi namanya itu, cinta kasih Allah. Lebih bagus itu kau bahas daripada panti asuhan ini. Ini lebih bagus kau bahas panti asuhan menabur cinta kasih. Ini 223 panti asuhan menabur cinta kasih. Karena ini penelitianmu, ini aja, ini pengertian panti asuhan nggak ada gunanya ini, nggak berhubungan. Lebih baik bahas langsung panti asuhan ini, siapa yang mengelola, yayasan mana yang mengelola, yayasan menabur cinta kasih, lalu sebutkanlah tentang panti asuhan ini. Itu 223. Baru kau bahas 224 luka batin, pengertian luka batin, baru ini penyebab luka batin, baru rasa. Sebenarnya jangan sampai penyebab luka batin ini jangan apa ya? Penyebab luka batin, rasa bersalah, rasa kehilangan, penyebab luka batin. Penyebab luka batin. Yang
Ini kalau sudah metode penyembuhan luka batin, ini sudah bab 4 ini. Ini dipindahkan untuk bab 4. Kalau sudah metode. Ini sudah pembahasan. Kesimpulan analisa. Kesimpulan analisa apa? Daftar pustaka. Ngapain pakai daftar pustaka bab 2? Kau usah pakai daftar pustaka bab 2. Ini nggak usah. Nanti pada akhirnya dibuat daftar pustaka. Kesimpulan analisa. Jadi kapan kau bahas analisa kasus? Ini di atas ini yang tadi. Mana deskripsi kasus, kemudian analisa kasus. Enggak ada, belum ada kau bahas ini analisa kasus ini. Nanti analisa kasus ini akan masuk pada bab 3. Di situ kau nanti baru menganalisa kasus. Bab 2 ini kan masih pengertian kan, deskripsi kan. Ini kan deskripsi dan analisa kasus. Analisa kasus. Apa yang kau analisa? Enggak, kasusnya tidak ada kau analisa. Kasusnya masih kau deskripsikan. Kalau kau mau buat di bab 2 analisa kasus, di mana analisanya? Yang kau buat ini pengertian. Mana kalau kamu buat analisa kasus tetap, maka di sini kau buat di sini 2-3 analisa kasus. Analisalah kasus itu. Baru kesimpulan analisa. Apa yang kau menyimpulkan analisa? Nanti di belakang kau simpulkan ini. Atau ini aja kau buat analisa kasusnya. Ini bukan analisa kesimpulan analisa. Ini analisa kasus. Melalui kasus Christine dapat diambil kesimpulan bahwa menurut konselor semakin lama berlalu, wah ini sudah bab 4 atau bab 5 ini kalau sudah seperti ini. Ini sudah bab 4 ini. Kalau seperti ini kalimatnya yang diambil ini sudah kesimpulan ini. Sudah bab 4 atau bab 5 ini. Bab 4. Tapi kemarin di bab 1 mau apa kau buat? Di bab 1 apa yang kau buat apanya? Sistematika penulisannya. Apakah bab 2 itu langsung analisa kasus? Ya? Deskripsi kasus belum ada nih kan bab 3 nanti analisa kasus. Ini kan bab 3 analisa kasus, bab 5 interpretasi Alkitabiah, bab 5 aksi pastoral, bab 6 kesimpulan dan penutup, kesimpulan dan saran. Ini bukan penutup, ini kesimpulan dan saran ini. Kan kesimpulan dan saran. Nah, jadi kan bab 3 ini baru kau bahas analisa kasus. Bukan bab 2. Bisa lihat ini, Adrian? Bisa, Pak. Nah, jadi bab 2 itu tidak ada analisa kasus. Deskripsi kasus saja ini. Bab 2. Ini coret aja dari bab 2 itu analisa kasus. Dari sini. Ini nggak usah dipakai analisa kasus ini. Nanti ini bab 3.
Jadi ini hanya deskripsi kasus. Dan kalau mau buat ini deskripsi kasus dan jadi ini kau coret, ya kan, baru kau tulis nanti di sini deskripsi kasus dan pengertian. Ya, pengertian anak, kan, pengertian deskripsi kasus, ya, mungkin cocok gini. Deskripsi kasus, koma, panti asuhan, koma, dan pengertian apa namanya anak dan luka batin. Ini yang kau bahas di sini, kan? Itu yang kau buat. Sehingga bab 2-mu ini benar-benar berisi itu. Bisa dipahami apa? Bisa, Pak. Adrian. Jadi bab 3-mu jadi analisa kasus. Nah, nanti ini menjadi deskripsi kasus, koma, deskripsi panti asuhan, koma, dan pengertian anak dan luka batin. Ini dia bab 2-nya. Baru nanti bab yang soal mode apa namanya yang bab 4 ini pindahkan ke bab 4 nanti. Bercepat kasusnya bab 4. Ini bab 4. Jadi kalau sudah bicara metode menyembuhkan luka itu sudah bab 4. Oke ya. Karena ini bab 2 ini sudah 33 halaman ini, banyak kali, besar, panjang, apa namanya, banyak sekali. Jadi kalau dibagi ke bab 4 nanti ini kan sudah lumayan. Jadi bab 4 nanti banyak. Baru bab 3-mu besok kalau bisa selesaikan, kirimkan ke saya apanya, bab 3-nya, analisa kasusnya. Iya, Pak. Supaya bisa selesai nih. Ini kau gelombang tanggal 1 Agustus kau dapat mengumpulkan, ya. Iya, Pak. Supaya bisa kau mengumpulkan tanggal 1 Agustus. Ini sudah begini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang si Nurani, ya. Ini sudah kemarin. Iya, Pak. Ya, apa? Kantornya. Nurani Rubina. Izinkan bab 3 saya, Pak. Apa? Izinkan saya mengirim kembali bab 3 saya, Pak, karena waktu itu saya salah mengirim, Pak. Bluetooth mode. Kirimkan aja biar bisa bahas sekarang. Jadi yang mau diperbaiki ini bab 4, bab 5 yang mau dikirim. Iya, Pak. Oke, kirimlah. Saya kirim. Perbaikan bab 3 mudah.
Belum Pak, itu sudah saya kirim tiganya Pak, bab 3, 4, dan 5. Kenapa suaramu apa terputus-putus? Gitu. Karena di sini kurang baik jaringan Pak. Kurang baik jaringan. Iya Pak. Oke. Jadi perbaikanmu yang kau kirim sudah berapa? Bab 1, 2? Bab 1, 2 Pak, bab 3, 4, 5 belum bimbingan Pak. Bab 1, bab 2 perbaikan. Bab 3 belum kau kirim perbaikannya. Belum Pak. Itu juga belum bimbingan bab 3 saya Pak. Yang sudah bimbingan kita sampai bab berapa? Sampai bab 2 Pak. Sama perbaikan juga sudah saya kirim Pak. Bab 3 belum bimbingan kita? Bimbingan Pak. Sudah? Sudah Pak, bab 1 dan 2 ya Pak, bab 3, 4, 5 belum Pak. Kirimkan dulu perbaikanmu dua-dua, bab 1, bab 2. Nggak bisa lagi kebuka ini. Baik Pak, akan saya kirim Pak. Oke, sekarang bab yang kita bimbingan terakhir bab 3 ya? Enggak, belum bab 3 belum ya? Bab 3 waktu itu nggak sempat lagi Pak, pas kami datang sama Jody Pak, yang kami belum bimbingan sama Jody Pak. Oke, pasti bab 3 belum ya? Kita mulai dari bab 3 ya. Bab 3. Lama kali jarak downloadnya. Bab ini. Wah, ini. Oke, ini bab 1, bab 2 perbaikan. Oke. Tiga. Penerapan karakter tanggung jawab oleh guru Pak. Ini bab 4 dua, bab 3. Bab 3. Bab 2-nya
Masih kerangka teoritis, kerangka konseptual, pengujian hipotesa. Kerangka teoritis, kerangka konseptual. Kau gunakan apa? Apa teori apa? Teori yang kau gunakan untuk metodologi, maksudnya metodologi yang kau gunakan metodologi apa? Kualitatif atau kuantitatif? Nurani. Apakah masih bersama kita, Nurani? Mohon maaf Pak, suara Bapak terputus-putus Pak, tidak jelas saya dengar Pak. Di sini pun suaramu begitu, terputus-putus. Oke. Ini iPhone ini siapa sih dia minta? Nurani. Iya, Pak. Nah, ini siapa ya? Saya tunjukkan dulu untuk Nurani. Iya, Pak. Nurani. Apakah Nurani menggunakan teori atau metodologi Iya, apa Pak? metodologi yang digunakan kualitatif atau kuantitatif? Metode kuantitatif Pak. Nah, kalau kuantitatif, maka judul ini nanti jangan dibuat kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini adalah untuk yang kualitatif. Nah, kerangka kualitatif ini kualitatif ini. Jadi untuk yang kuantitatif dia pengujian hipotesa. Yang kerangka teoritis dan pengujian hipotesa. Itu duanya. Jadi ya, perbaikan dia apa ini? Di bab 2. Kemudian tidak ada hakikat, yang ada hakikat. Ini hanya sekedar review. Ini tidak ada BPK, tapi BPK huruf besar, karena ini singkatan Badan Penerbit Kristen. Kalau BPK huruf kecil itu Bapak. Gitu. Nah kalau ada seperti ini kan, ini biasanya kan kalian ambil dari internet. Lalu kalau ada biru seperti ini kan, itu artinya terlampau banyak spasinya. Tinggal hapus satu, hilang dia ini. Nah, ini. Ketahuan itu semua. Nah ini kan seperti ini. Banyak ini. Tinggal hapus satu spasi, dia hilang. Nah, ini banyak ini. Jadi tinggal hapus satu. Ini hilang. Ini juga terlampau apa. Ini harus tahu apa lagi untuk perbaiki. Ini BPK. Tidak perlu yayasan. Ini sudah berkali-kali. Berarti kalau saya kirim video, nggak kalian baca, nggak kalian tonton. Hingga berulang-ulang kasus yang sama apa terjadi. Jadi kalau saya kirim itu video-video pembimbingan, ditonton aja supaya itu berguna untuk kalian. Daripada saya berulang-ulang menjelaskan itu. Habis waktu gitu loh, habis waktu. Lebih baik kita membahas substansi daripada hal-hal teknis. Capek juga membahas hal teknis.
ini kan ini biru-biru ini karena tidak jelas, tidak pas dia. Ini banyak lagi biru-biru, terlampau jarak. Memang inilah kalian selalu ada pendidikan agama Kristen. Mengapa itu tidak tahu kita. Selalu ada definisi pak. Ini juga biru. Dirinya ini harus seperti ini semua. Dirinya harus ada ini. Ya. Lalu ini apa namanya? Tidak perlu ini miring. Kalau kau kutip pun bahasa Alkitabnya tak usah perlu miring. Yang perlu miring dia adalah bahasa asing. Teteo, didasko, paideo itu yang perlu miring. Ya. Tapi kalau dia bahasa Indonesia nggak usah miring. Penerapan karakter. Pengertian karakter. Tujuan penerapan karakter. Terus jawab. Ini lagi kan. Biru dia ini karena ya ini karena lengket dia gitu. Ini biru karena jauh, dekat kan. Jadi semua biru-biru itu diingatkan kita. Ini bukan DDK tapi DKK. Ini. Kalau dia kata sambung, kata apa, nggak perlu huruf besar. Ini huruf kecil aja. Ini berkali-kali saya sampaikan, tapi tetap aja apa namanya berulang. Ini tidak ada Jawa Tengah. Yang perlu di sini nama kota. Kotanya di mana? Jawa Tengah itu Semarang, ya, apalagi Jawa Tengah. Banyak Jawa Tengah. Pati, Kudus, Jawa Tengah. Jadi jangan Jawa Tengah. Dalam penulisan karya ilmiah bukan provinsi diminta, tapi kota. Kotanya mana? Ini perbaiki. Pokoknya yang biru-biru. Nah ini semua biru-biru. Nanti kalian lihat biru-biru apa kalian. Tak usah buat lagi penerbit. Pengertian guru pak. Semua pengertian pak, pengertian guru pak, politik pak. Padahal kan skripsi kan penerapan karakter tanggung jawab oleh guru pak. Oh ya. Ciri-ciri guru pak. Jadi dengan roh. Sendiri karakter dasar pendidikan guru pak. Kasih. Dan hati. Integritas.
Ini klaim atau kalam hidup. Hidup dalam pengajaran firman Tuhan. Tugas dan tanggung jawab berupak. Inilah jadi di Jawa Tengah. Ini kan sudah diambil di atas tadi. Tak usah lagi, hanya peran guru pendidikan gitu aja. Tak usah lagi diulang. Sudah dikutip itu di atas tadi. Keterampilan guru mampu. Ini kan penerbit tidak usah. Ini Andi huruf besar. Padahal di atas tadi sudah kau buat huruf kecil ya. Andi. Tak usah huruf besar. Karena itu tidak apa. Andi kecil aja. Ini masih berjarak. Berjarak. Peserta 11 peserta di Ini di sini kota. Sebutkan kotanya di mana. Kota terbit. Pandemik COVID-19. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya nggak ada lagi pandemik. Pandeminya, pandemi. Bahasa Inggrisnya pandemik. Kalau sudah bahasa Indonesia nggak ada pandemik. Pandemi COVID. Tak usah lagi pada bulan Maret. Maret itu sudah bulan. Nanti semua pandemik ini apa ya? Diganti. Ini mengapa dia huruf biru? Karena kau gunakan F-nya huruf besar. From itu nggak pernah huruf besar, dia harus from, huruf kecil. Learn from home. Gitu. Nah ini lagi. Nah ini dia. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini hanya digunakan oleh orang yang menggunakan kualitatif. Kalau orang yang memakai kuantitatif, dia hipotesa. Nah apa ini? Kau buat dua ini. Ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu ialah kualitatif karena dia tidak positivisme, dia adalah dari nihilisme, maka dia punya statement, ya kerangka konseptual. Itu. Coba ini, kerangka konseptual adalah kerangka yang dirumuskan secara sederhana dan singkat maupun padat. Konsep ini merupakan definisi dari setiap variabel konsep atau pengertian dari sebuah definisi dari setiap variabel. Ini dia, kualitatif. Jadi, misalnya ini, apa yang menjadi kerangka konseptual adalah penerapan karakter tanggung jawab guru terhadap peserta di kelas 11 selama masa pandemi 19. Ini bukan kerangka konseptual. Kalau kau memakai kerangka konseptual atau memakai kualitatif, maka kerangka konseptualnya ialah kalau ke kerangka hipotesanya nanti kan jika, maka, diduga, maka, pengaruh, itu kan kuantitatif. Kalau kualitatif, dia membuat pernyataan.
Nah, bagaimana misalnya penyerapan karakter tanggung jawab oleh guru pak. Jadi buatlah pernyataan. Karakter dan penerapan guru pak di SMP pada peserta didik kelas 11 di SMK Studi Perdiri menjadi sebuah akan mengalami peningkatan jika guru pak itu memiliki karakter tanggung jawab. Itu pernyataan. Itu kalau dia kualitatif. Tetapi ini kuantitatif. Maka ini tidak perlu. Jangan dua metodologi kau gunakan di satu skripsi. Jadi tidak perlu kau gunakan kerangka konseptual. Yang perlu karena kau menggunakan kuantitatif inilah gunakan hipotesa. Dan tidak perlu lagi kita berteori. Nah, langsung aja hipotesa. Hipotesa saya dalam skripsi ini ialah, tidak usah lagi kata hipotesa, dari hipo, ini, maka pengertian ini. Nah, ini enggak usah. Hipotesa saya dalam skripsi ini adalah jika kan, selalu dikatakan dimulai jika, atau diduga, atau pengaruh, itu biasanya kuantitatif. Jika siswa menerapkan karakter tanggung jawab, maka pembelajaran akan berjalan dengan baik dan akan meningkatkan hasil belajar di SMK. SMK ini harus besar semua. Karena itu singkatan Sekolah Menengah Kejuruan. Ya. Di TD Perdiri Foundation. Itu jadi jika karakternya, maka ini rumusnya hipotesa. Jika maka, diduga maka. Gitu. Jadi ini atas ini dia apa aja dihapus. Karena ini untuk kualitatif ini. Nah ini sudah beres bab 2-nya. Walaupun sudah diperbaiki tapi masih belum beres. Baru dari situlah kita masuk ke bab 3. Karena dengan beresnya bab 2-mu yang sudah diperbaiki ternyata belum baik. Nah baru kita masuk ke bab 3. Karena ini bicara metodologi penelitian. Nah selalu di sini saya katakan sama. Metodologi berasal dari kata metodologi. Bukan ini sebenarnya yang kita minta. Ini tidak usah lagi pengertian. Karena yang dibutuhkan di bab 3 bukan pengertian. Yang dibutuhkan ialah metodologi apa yang digunakan. Metodologi apa yang digunakan dalam skripsi ini. Maka kau gunakan. Kau katakan. Metodologi penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah metodologi penelitian kuantitatif. Metodologi penelitian bla 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 bla, jelaskan lagi ini apa ini. Itu di sini. Jadi bukan pengertian metodologi lagi yang kau gunakan, kau bahas ini, tapi metodologimu apa? Apa yang kau pilih menjadi metodologi? Jelaskan di sini. Lokasi penelitian. Gambaran secara umum. Nah ini biru-biru ini semua diperbaiki karena kurang spasi apa dia biru. Nah ini dia. Kau buat lagi hasil wawancara. Hasil wawancara itu digunakan oleh kualitatif. Dan dia tidak boleh digunakan oleh orang yang menggunakan metodologi kuantitatif. Dan itulah.
nano skripsi kita nano. Gak ngerti dia metodologinya apa. Kalau alat pengumpul data di metodologi kuantitatif ialah angket. Kalau metodologi pengumpulan data untuk metodologi kualitatif ialah wawancara. Ini nggak bisa nih, karena kamu menggunakan metodologi kuantitatif. Jadi di kuantitatif tidak ada wawancara. Itu sudah saya jelaskan itu dulu di pembimbingan orang-orang yang sebelum ini. Sudah berkali-kali saya katakan. Baru populasi. Populasi itu tidak perlu lagi berdefinisi. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris bla 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 bla. Enggak usah, enggak perlu. Jelaskan aja populasi dalam skripsi ini ialah bla 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 bla. Siapa? Oleh karena itu yang menjadi populasi kan hanya ini aja ini. Sedikit ini aja. Jadi tak usah lagi berdefinisi. Karena definisi itu nggak perlu di bab 3, di bab 2 ya definisi. Jika engkau memasukkan definisi, pindahkan aja ke bab 2, definisi dari populasi, definisi daripada sampel. Tapi di sini bukan lagi definisi. Di sini sudah praktik ilmu tentang populasi itu. Dalam skripsi ini, populasi yang saya gunakan ialah siswa SMK kelas 11. Jumlahnya sekian orang. Dan yang saya sebarkan angket kepada siswa SMK ini sebanyak berapa. Itu nanti di sampel itu. Sampel Allah bagian dari wakil populasi. Nah itu. Jadi enggak usah lagi, ini definisi. Sampel yang saya gunakan adalah dari kelas 10 yang jumlahnya 23 orang, maka saya sebarkan angket berapa orang. Itu sampel. Ini kelas 11 berapa ini? Apa TKR? Teknik kendaraan ringan, Pak. Maksudnya ini muridnya. Ini murid TKR, ini murid OTKP, ini murid RPL maksudnya. Iya, Pak. Yang Kristen berapa? Berapa di kelas 11? Jumlah total keseluruhan kelas 11 itu ada 40 orang, Pak. Dan yang beragama Kristen ada 23 orang, Pak. Ini kan data yang kalian dapatkan, jumlah anak didik berdasarkan jurusan. Kan? Ini oke lah. Lalu mana jumlah yang beragama Kristen? 23 orang. Nah, jadi di populasi ini nanti sebutlah. Populasi yang saya gunakan ialah kelas 10, kelas 11 dengan jumlah Kristen 23 orang. Murid Kristen itu 23 orang. Inilah 23. Lalu sampelmu dari 23 orang ini berapa orang yang akan kau buat sampel? Sampel itu harus lebih dari 60% dari 23 orang. Supaya benarlah kau kuantitatif. Jadi kalau 60% dari 23 orang, itu berapa orang lah sampelmu paling banyak. Ini angket ini kau sebar kepada siapa? Siswa-siswa kelas 11, Pak, yang beragama Kristen, Pak. Nah, kalau dia beragama Kristen itu berarti 23 kali 60. Minimal kau harus sebarkan dia 13 orang. Itu kalau 60%. Tapi kalau kau bisa 80% kau kesebar angket itu,
makin benar kan, karena apa namanya, kuantitatif itu semakin banyak semakin benar. Kalau bisa kau edarkan 100% ke 23 orang ini, makin benar. 100% kau edarkan, kau kasih ke 23 orang ini, itu berarti 100%. Makin benar kau. Semakin banyak, makin benar. Itu. Jadi sampel ini kau sebar berapa orang? Sampel berjumlah 23 orang. Berarti sampel itu kau gunakan semua. Iya Pak, seluruh nilai kelas 11 itu saya bagikan. Nah itu 100% kau gunakan. Dan di sini kau sebutkan ini, di populasi itu. Populasi itu kan jumlah orang. Sebutkan 23 orang. Sampelnya berapa? 23 orang. Berarti kau buat 100%. Sampelnya. Kalau 100% kan bagus. Nah, alat pengumpul data. Ini jangan lagi pakai PT. Nah, alat pengumpul data di kuantitatif ialah angket. Alat pengumpul data di kuantitatif ialah angket. Bukan penelitian kepustakaan. Ini yang pertama, angket atau kuesioner. Itu alat mengumpul data. Baru, apalagi alat pengumpul data untuk kuantitatif. Selain angket, kuesioner. Ya, tinjauan lapangan. Ya, sebenarnya itu hanya angket aja. Nah, tapi bisa menggunakan tinjauan lapangan, penelitian lapangan, atau penelitian kepustakaan tambahan. Tapi yang utama ini, alat pengumpul data untuk kuantitatif ialah angket dan kuesioner. Lalu teknik pengolahan data. Nah, teknik pengolahan data ini menggunakan teori. Nah, ini kadang-kadang kami tidak menggunakan teori siapa ini. Ini harus menggunakan teori siapa. Dalam menghitung jawaban responden, saya menggunakan teori siapa ini, teori siapa ini. Kan ada penulis bukunya kan. Nomor 12 siapa ini 12. Teori Sumartana. Itu. Saya menggunakan teori Sumartana dengan rumus di bawah ini. Nah, itu. Dalam menghitung jawaban responden, saya menggunakan teori Sumartana sebagai berikut. Yaitu inilah teori Sumartana. Gambaran tentang pengaruh penerapan karakter tanggung jawab oleh berupa. Kenapa ada gambaran? Pakai gambaran. Kan gambaran itu kan hipotesa itu. Kau sudah punya hipotesa di bab 2. Kenapa lagi ada gambaran? Ini gambaran ini maksudnya apa? Ini kan gambaran kan kayak hipotesa. Ini gambaran ini sudah ada di bab 2. Ini ngapain kau pakai gambaran-gambaran lagi? Udah sampai di sini aja. Nanti nih kau bahas di bab 4. Bagaimana hasilnya kan? Ini kau gambar-gambarkan lagi, nggak usah kau gambar-gambarkan. Oke, ini saya kirim dulu, baru nanti kita lihat di bab 4 nih.
Oke, ini bab 4. Bab 4. Analisa data, pembuktian hipotesa, dan refleksi teologis. Nah, kamu ini kan jurusan prodi PAK, bukan prodi teologi. Sehingga tidak ada refleksi teologis. Yang ada ialah refleksi PAK. Ini harus font 18 ya. Sama dengan ini. Nah, jadi refleksi pendidikan agama Kristen. Bukan teologis. Refleksi teologis itu sarjana teologi tahu. Gitu. Ini jauh kali. Kenapa jauh kali judul ini ke apa? Ke pembahasannya. Tarik nanti ke atas ini. Baik, Pak. Tarik ke atas ini. Analisa pengolahan data. Nah, ini lagi berteori lagi kau ini. Kalau sudah di bab 4, kita tidak berteori-teori lagi. Kita sudah praktik. Seorang tokoh bernama Muhammad mengatakan bahwa analisa data adalah bagian yang sangat enggak usah lagi. Enggak usah. Ngapain kau berteori lagi? Praktikkan aja teori itu. Itu. Jadi analisa pengolahan data. Nah, berdasarkan hasil ini sebenarnya kan belum masuk ke pengolahan data ini kan analisa data. Analisa pengolahan data. Temuan penelitian. Belum dianalisa sudah dapat temuan. Kok bisa langsung dapat temuan? Kalau dianalisa aja belum dikerjakan kok masih udah langsung temuan. Dianalisa dulu. Baru setelah itu ada temuan. Penulis menggunakan angket dalam mengumpulkan data dan akan menganalisa datanya dengan mengelola pada statistik di bawah ini. Teknik pengolahan data yang digunakan oleh pengguna ini adalah sesuai dengan rujukan yang telah dipaparkan pada bab 3. Oke, berarti ini tak usah buat dulu ini analisa pengolahan data. Ini aja langsung mulai dari sini aja. Mulai dari situ. Baru setelah kau katakan bahwa di bawah ini akan menganalisa data, penulis akan menggunakan angket. Penulis menggunakan angket dalam mengumpulkan data dan akan menganalisa datanya. Dan baru buatlah di sini 41. 41 pengolahan data apa namanya? Karena di sini analisa data, analisa dan pengolahan data. Jadi 41 itu sebenarnya adalah analisa dan pengolahan data. Ini pentingnya.
Nah, setelah data dikumpulkan, maka perlu dianalisa untuk mengetahui jumlah jawaban setiap responden dari nilai rata-rata pada setiap jawaban tersebut dari sebuah item. Data hasil penelitian dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Nah, data. Berarti sebenarnya ini bukan analisa data. Ini 41 lebih pas dia data penelitian. Kan ada dulu data penelitian. Inilah yang di bawah ini data penelitian kan? Dari lapangan. Data penelitian inilah. Nah, pertanyaan tentang pemahaman mengenai guru pendidikan agama Kristen. Ada juga ya, kenapa harus Tapi apakah mana nih? Waktu angket kemarin nggak pernah kita bahas. Oh, angket ini tidak saya baca dulu, saya katakan boleh. Oke lah. Ini soal pak, guru pak dia bagaimana? Bagus. Kalau guru pak pasti bagus ya, sangat bagus. Tapi berikutnya pertanyaan tentang faktor penyebab peserta kurang memiliki rasa tanggung jawab. Saya kesulitan mengerjakan, saya suka bermain, tidak membuat. Baik. Harusnya kurang, kenapa baik? Pertanyaan tentang faktor penyebab peserta didik kurang memiliki rasa tanggung jawab. Saya kesulitan. Saya lebih suka. Faktor itu, faktornya karena kesulitan. Mengapa dia tidak bertanggung jawab? Karena tidak mengerjakan. Lagi jawabannya. Mengapa dia tidak bertanggung jawab? Faktornya apa? Faktornya tidak membuat catatan. Saya merasa bersemangat belajar juga bersama teman. Saya mengerjakan tugas sendiri. Saya tidak membuat catatan. Saya merasa terbebani. Sulit. Saya bersemangat belajar dengan kelompok. Ini sudah sama ya, bersama teman, bersama kelompok. Juga mencari jawaban di internet. Baik. Seharusnya ini tidak baik. Baru keberapa? Upaya guru dalam membentuk karakter tanggung jawab peserta didik. Guru mendekatkan diri pada siswa. Didik perlu tanggung jawab untuk guru melakukan sesuatu harus lakukan. Tanggung jawab merupakan kesadaran. Jadi harus lebih sering memeriksa, guru membentuk, guru menerapkan. Jadi penyerapan karakter tanggung jawab oleh guru pak. Penyerapan. Pertanyaan tentang penyerapan mulai oleh guru pak dalam bentuk kampanye.
guru menerapkan model, maka bagaimana guru perlu mendorong ini berapa ini baik. Seharusnya ini sangat baik. Jangan hanya baik. Ini harus bisa dia 3,5. Kalau hanya baik saja, nggak terbukti nanti penelitiannya. Karena ini yang menjadi utama daripada penelitiannya. Apakah Nurani masih bersama saya di sini? Masih Pak, masih Pak. Masih ya? Kan Masih Pak. kalau diterapkan, pertanyaan tentang penerapan model oleh guru Pak membentuk karakter merasa tanggung jawab. Kalau dia menerapkan model, maka akan anak-anak akan merasa bertanggung jawab dia. Harusnya mereka ya setuju, sangat setuju gitu. Ini kau buat dapatnya baik. Jadi gimana nanti? Bagaimana pembuktiannya? Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gambaran tentang penerapan model oleh guru Pak membentuk kategori baik. Harusnya sangat baik. Bukan baik, sangat baik dong. Karena hipotesamu jika guru menerapkan model, kan gitu. Jadi guru menerapkan model hanya jawabannya baik. Tidak bisa. Nah, ini data, ini kan data tadi. Baru yang ini data dan analisa lah kalimatnya. Berarti bukan hanya data saja. Karena kau analisa langsung. Di sini data dan analisa. Data, penelitian, dan analisa data. Nah, itu. Karena masuk ke analisa setelah ada datanya, masuk ke analisa. Analisamu kan ini analisamu. Ini analisa yang ini. Analisa. Baru nanti ini harus tabel yang paling bawah ini harus 3,5 supaya baik. Baru hasil penelitian. Untuk mengetahui gambaran mengenai beberapa paham berdasarkan pengalaman data, maka dapat diketahui bahwa gambaran tentang pemahaman berdasarkan pengolahan dan analisa data. Analisa data. Maka dapat diketahui bahwa gambaran tentang pemahaman sendiri akan guru Pak dikategorikan sangat baik. Jadi tentang guru Pak itu, mereka bagaimana guru Pak? Sangat baik. Oke. Jadi baru faktor-faktor penyebab peserta didik kurang bertanggung jawab. Baik. Baru upaya guru dalam membentuk karakter peserta didik. Berdasarkan penelitian maka dapat diketahui bahwa gambaran tentang upaya guru membentuk karakter. Nah, ini upaya guru membentuk karakter itu harusnya ini kurang. Bisa dia 2,6 misalnya, berarti dia kurang kan? Karena upaya guru Pak itu untuk meningkatkan rasa tanggung jawab itu kurang. Karena belum dimasukkan model. Belum dimasukkan sesuatu model. Baru keempat. Tetapi ketika diterapkan model, ya kan, maka hasilnya harus sangat baik. Nah itu. Ketika belum diterapkan, dia harus begini. Dia tidak baik rasa tanggung jawab anak-anak itu. Karena belum diterapkan model. Gitu. Tetapi ketika diterapkan model, maka rasa tanggung jawab mereka bagus, sangat baik. Ini misalnya bisa 3,5. Maka terbuktilah hipotesamu. Sebagaimana yang telah dilakukan di bab 2,
Jika siswa menerapkan karakter tanggung jawab kan, jika siswa, maka pembelajaran berjalan dengan baik dan meningkatkan hasil belajar di SMK TDPRD di Indonesia. Berdasarkan hasil akhir pengolahan data di atas sebagaimana dituliskan dalam tabel, maka dikategorikan sangat baik. Mana hasilnya? Kenapa jadi 329? Nah, ini dari mana 329? Dari mana 329? Nurani. Di mana 329 kau dapat angkanya? Itu jumlah dari keseluruhan hasilnya, Pak. Dari 3,11, pokoknya keempat dari hasil dalam tabel itu, Pak. Enggak ada kau total di sini kan? Enggak ada kan? Di mana kau total itu? Tidak Semua. ada, saya memang terakhir itu, Pak. Nah itu. Ini tiba-tiba muncul 3,29. Dari mana ini? 3,29 ini. Dan ini pun belum, kalau 329 enggak bagus, enggak sangat baik ini. 329 tidak sangat baik. Gitu. Kalau bisa dia harus bisa 3,6 atau 3,5 baru sangat baik. Nah itu. Jadi perbaiki nanti ini supaya terbukti pada sama ini. Baik, Pak, akan saya perbaiki, Pak. Hasil perkembangan evaluasi. Refleksi teologis untuk Pak. Ada itu refleksi teologis. Refleksi pendidikan agama Kristen. Ini aja. Nah, refleksi ini harus lahir dari fakta tadi. Jangan khotbah. Wah ini khotbah ini. Jangan khotbah. Oke, jadi kira-kira begini refleksinya ya. Berdasarkan pengalaman yang terjadi di SMK TDPRD di Foundation, khususnya peserta di kelas 11, ketika mereka tidak diterapkan model pembelajaran yang menerapkan tanggung jawab, mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab ketika belajar. Tetapi ketika siswa menerapkan rasa karakter tanggung jawab dalam belajar, maka proses pembelajaran, proses belajar, dan hasil belajar mereka meningkat. Nah, berdasarkan pengalaman itu, saya berefleksi bahwa siswa-siswi atau siswa-siswa SMA Kristen, SMK Kristen yang dididik tidak berdasarkan model memberi tanggung jawab akan memudahkan guru mengajar mereka, akan memudahkan guru belajar pendidikan agama Kristen, bahkan akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Berdasarkan refleksi itulah, maka saya sarankan supaya dalam mengajar anak-anak itu perlu memberi mereka rasa tanggung jawab. Supaya jangan mereka bermalas-malasan, supaya mereka jangan tergoda untuk bermain-main. Nah itu refleksinya, kira-kira seperti itu refleksinya. Jadi kita gali dari fakta di lapangan. Baru kalau ada kita mendukung boleh. Nah nanti kembangkan, ini sudah boleh lagi. Oke, ini sudah saya kirim.
Pak, boleh saya minta perbaikan dari bab 2 tadi, Pak? Oh, bab 2. Iya, Pak. Bab 2. Bab 2. Bentar. Ya, bentar. Oke. Nah, bab 5 sepanjang yang saya sampaikan kemarin, bab 5 itu haruslah apa namanya? Jangan dia Samaria, jadi dia hanya apa namanya? Menyimpulkan dari hasil pertanyaan kita di bab 1. Jadi apa bab 1 kita kemarin di rumusan masalah itu yang mau kita jawab secara singkat. Jadi jawaban panjangnya sudah kita temukan di bab 3 dan bab 4 atau seharusnya di bab 4, tapi jawaban singkatnya harus kita temukan di kesimpulan. Jadi bagaimana penyerapan karakter tanggung jawab oleh guru Pak kepada anak-anak. Nah, itu yang harus dijawab secara sederhana. Kalau nanti ketika ujian skripsi, para penguji bertanya kepada Nurani, apa kesimpulan skripsi ini? Nah, itu harus bisa dijawab secara sederhana, pendek. Jadi tidak tidak panjang. Pendek aja. Apa kesimpulan skripsi? Kalau sekarang aku tanya, apa kira-kira kesimpulan skripsi? Kesimpulan dari skripsi saya, Pak, jika penerapan karakter tanggung jawab diterapkan dalam diri peserta didik, maka peserta didik akan semakin aktif dan bertanggung jawab di dalam pembelajaran, Pak. Nah, itu namanya kesimpulan normatif. Kalau yang kau bilang tadi, itu kesimpulan normatif. Tanpa kau menulis skripsi pun sudah bisa kau jawab itu. Jadi kalau jika anak-anak diberikan tanggung jawab, maka proses belajar akan bagus, hasilnya bagus, dan mereka akan mendapatkan hasil yang bagus. Itu normatif. Kalau anak belajar pasti lulus, itu normatif, itu umum. Itu tidak perlu menulis skripsi membahasnya. Tetapi kesimpulan kita haruslah kesimpulan akademis. Apa yang dimaksud dengan kesimpulan akademis? Dia melalui research, melalui penelitian. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulan akademis. Ini sambil contoh kesimpulan akademis. Jika guru agama Kristen menerapkan rasa tanggung jawab kepada naradidik secara khusus kepada kelas 11 di SMP Foundation Teddy Pardede melalui cara memasukkan model tanggung jawab kepada anak-anak, maka anak-anak akan mengalami proses belajar dengan baik
dengan model bla 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 bla, apa model yang kau buat itu untuk anak-anak itu supaya dia bisa meningkatkan rasa tanggung jawab dengan model rajin membaca, rajin ini, rajin ini atau melakukan ini, maka anak akan menghasilkan nilai yang terbaik. Artinya ada hasil penelitianmu yang kau sebut di bab 4 tadi. Kalau ini seperti ini, pendidikan Kristen memberi dirinya secara penuh kepada Tuhan Yesus, ini bukan kesimpulan. Ini summary. Karena ini tidak ada kebahasan ini menggunakan handphone. Ini kan menggunakan model jigsaw, pembelajaran kooperatif. Ada tadi kau bahas di bab 4 ini. Gak ada kan? Tidak ada, Pak. Itu. Jadi mengapa di kesimpulan muncul ini? Padahal tidak ada di bab 4 tadi itu. Makanya di bab 4 itu tadi sebutkan ini. Apa model tanggung jawab yang engkau berikan kepada anak-anak supaya mereka berhasil? Memang tidak ada tadi di bab 4 ini. Harus dimasukkan apa itu? Itulah kesimpulan akademis. Nah, kalau bisa ini masukkan nanti di bab 4 supaya ini, kalau ini kau sebutkan di bab 4, model yang kau sampaikan adalah model menggunakan handphone, menggunakan model jigsaw, menggunakan pembelajaran kooperatif, maka siswa kelas 11 itu akan meningkatkan hasil belajarnya. Proses belajar mereka akan berjalan dengan baik. Nah itu, dengan cara ini. Inilah misalnya model-model yang kau suruh kepada mereka. Sehingga mereka akan berhasil meningkatkan hasil belajar mereka. Mereka proses belajarnya bagus. Gitu. Ini masukkan ke bab 4. Nah, jadi itu kesimpulannya. Kesimpulannya sederhana. Tergantung apa tadi pertanyaanmu dalam bab 1, pertanyaan penelitianmu. Ini di sini pertanyaan penelitianmu, apa yang menyebabkan siswa kurang memiliki rasa tanggung jawab? Ini tidak ada jawabannya ini kau dapat, kau berikan di bab 3, bab 4 pun nggak ada ini. Apa yang menyebabkan siswa tidak punya tanggung jawab? Apa dampak dari kurangnya karakter tanggung jawab? Nggak ada ini di bab 3, bab 4 pun nggak ada. Apa itu waktu itu sepertinya file baru waktu itu ada saya kirim sama Pak di bab 1-nya Pak, yang mana bab 1-nya Pak, yang udah diganti waktu itu Pak. Ini yang kau kirim tadi perbaikan. Ini kan perbaikan tadi, yang perbaikan yang kau kirim ini saya buka ini. Oh, bentar Pak, saya. Kan kau kirim perbaikan kan? Ini yang saya baca. Nah ini semua harus kau jawab di bab 4. Apa yang menyebabkan ini? Makanya tadi yang dari bab 2 itu pindahkan ke bab 4. Kan di situ tadi ada model-model itu kan. Di bab 2 tadi sudah ada itu model-model yang kau tawarkan supaya mereka bertanggung jawab. Apalagi ini pengaruh pandemi COVID itu belum ada. Kau bahas kan. Nah ini bab 2-nya. Apa tadi ini?
tanggung jawab impak. Ini kan baru kerendahan hati. Nah, tadi model-model itu. Tanggung jawab yang kita karakteristik. Pola pendidikan model tadi ya. Lama tujuan pendidikan sistem apa tadi model. Kasih makan bapak sini. Buat sini. Ada tadi itu yang saya suruh tadi masuk ke 4 ya. Ini berapa? Mampu menggunakan berarti ini aja nanti apa kau pindahkan ke 4, mampu menjembatani keterampilan mengajar oleh berupa mampu memahami secara tidak dengan benar, mampu. Artinya apa yang kau tulis tadi, bagaimana cara supaya rasa tanggung jawab siswa itu ada, bagaimana caranya itu masuk ke 4. Supaya itu menjadi kesimpulan nanti akhirnya. Ya, karena di pertanyaanmu di bab 1, itu tadi. Ini kan pertanyaanmu di bab 1, apa yang menyebabkan siswa kurang memiliki tanggung jawab, apa dampaknya, lalu metode apa, strategi apa yang cocok. Nah, jadi kalau ini pertanyaanmu, kesimpulannya yang harus kau ambil nanti, ini kan ini pertanyaanmu kan, apa yang menyebabkan, apa dampak, metode dan strategi apa yang cocok membangkitkan karakter tanggung jawab didik. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di SMP di Perdiri Foundation kepada siswa SMK kelas 11, yang faktor-faktor yang menyebabkan mereka kurang memiliki tanggung jawab adalah A, B, C, D. Dan dampaknya adalah A, B, C, D. Dan strategi untuk menghadapi rasa tanggung jawab yang kurang bagi mereka, maka guru Pak harus melakukan strategi dan metode untuk meningkatkan tanggung jawab mereka dengan A, B, C, D. Itulah kesimpulan. Lalu nanti orang melihat kesimpulan yang pendek itu, jawaban itu di mana jawaban yang lebih panjang. Dilihat nanti di bab 4. Di bab 4 itu apa yang menyebabkan kurangnya naradidik dalam bertanggung jawab. Nah, dilihat nanti pertanyaan-pertanyaanmu di apa itu, di data itu. Lalu apa dampak kalau dia kurang bertanggung jawab? Lihat nanti di bab 4 itu, apa dampaknya di pertanyaan-pertanyaanmu itu, atau di analisamu. Dianalisa kan, itu harus analisamu kau tambah. Apa metode strategi yang digunakan? Lihat di bab 4. Ini semua harus kau jawab di bab 4. Supaya bisa kau menyimpulkannya.
Gitu, Nurani. Bisa paham maksud saya kan? Bisa, Pak. Nah itu, jadi sudah saya kirim semua perbaikannya. Jadi kesimpulannya tidak perlu saya kirimkan, karena tidak ada yang saya coret-coret di situ. Tapi intinya nanti begitu cara membuat kesimpulan. Lihat dari pertanyaan rumusan masalah. Jadi buatlah kesimpulan dari situ. Oke ya. Jadi sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan untuk Triose dan Sigenta dan si Hokman ya. Ini sudah jam 9 malam. Baik, Pak. Baik, Pak. Mau nanya, Pak. Ya. Besok kira-kira kita melalui Zoom juga gitu, Pak? Ya, melalui Zoom. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Saya udah kirim waktu itu bab 2 saya ke Bapak ya, Pak. Atas nama Genta Revaldo Bangun, Pak. Ya, kalau masih di bab 2, bagaimana cara mengejarnya supaya bisa tamat? Bab 3 sama bab 3 dan bab selanjutnya kira-kira memang nggak lama lagi lah, Pak. Ada waktu itu kendala di saya, Pak. Makanya kayak gini udah lamanya ini, Pak. Ya, itu kan kendala itu kan kau yang tahu, tapi saya harus bisa melihat hasilnya kan gitu. Iya, Pak. Oke ya, kita jumpa besok lagi ya. Saya umumkan nanti kapan jam berapa, tergantung keadaannya. Oke, Pak. Tiba-tiba yang terakhir untuk besok. Oke ya, sampai sini dulu ya. Baik, Pak. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena kami boleh mengakhiri perbincangan kami malam ini. Berkati saudara-saudara kami yang terus berjuang menyelesaikan skripsinya, supaya bisa dikumpulkan tepat waktunya. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Selamat malam ya semua ya. Horas ya, menuju